Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin akan memberitahukan untuk manhwa ini akan update seminggu sekali. Jadi mohon pengertiannya. Tanpa basa-basi kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat Didikan yang berkata, "Bajingan, apa maksudmu?" tanyanya pada Ronan. Ronan pun menjawab, "Hal itu sedikit menggangguku. Aku tahu sedikit kebiasaan raksasa batu. Makhluk ini tidak berkelompok, dan mereka akan diam kecuali kau cari masalah dengan mereka." Sembari memegang raksasa batu tersebut, Ronan melanjutkan, "Dan juga, aku tidak pernah melihat." Ronan pun mendorong batu raksasa tersebut, lalu melanjutkan lagi, "Tato mencurigakan ini di balik kepalanya." Lingkaran sihir," ucap Doron. Ronan pun bertanya, "Apa kau tahu jenis lingkaran sihirnya?" "Aku tidak tahu," ucap Doron yang menghampiri dan melihat lingkaran sihir tersebut. "Aku kurang pengalaman, jadi aku tidak yakin. Tapi aku tahu gelombang mananya masih tersisa. Ini cukup berbahaya. Raksasa ini menjadi ganas karena ini. Siapa yang melakukan ini?" Ronan pun merespon, "Entahlah." Ya, soal itu kita akan tahu kalau masuk lebih dalam. Terlihat di arah para golem raksasa yang datang. Itu adalah sebuah terowongan. Shin pun memperlihatkan Ronan yang sudah melesat menuju terowongan dan masuk ke dalam. Ronan pun bergumam, "Aku merasa bimbang. Tapi semakin aku masuk, aku semakin yakin. Di antara jejak raksasa ada jejak kaki seukuran manusia. Bahkan ada batu mana detektor untuk jaga-jaga. Mereka sudah merencanakan ini." Ronan pun melirik ke suatu arah dan berhenti. "Aku dengar sesuatu. Siapa orang di balik semua ini?" Namun saat Ronan melihat apa yang ada di sana, Ronan pun terkejut. Apa? Terlihat sesuatu yang berkilauan. Apa itu? Memperlihatkan sebuah raksasa atau batu golem raksasa. Di depannya ada dua orang yang berdiri. Jelas sekali mereka ada di belakangnya. Gumam Ronan lagi melihat kedua orang tersebut. Bongkahan apa itu? Ukurannya membuat raksasa yang kukalahkan tadi jadi seperti ukuran bayi. Sepertinya itu masih disegel. Tapi saat benda itu bergerak, lalu salah seorang dari dua orang tersebut berkata, "Sepertinya ada penyusup." Ronan pun terkejut. "Aku yakin." Ya, dinilai dari cuci otak para raksasa sudah hilang satu persatu, bisa dianggap kalau ada campur tangan pihak ketiga, ucap salah seorang wanita di antara keduanya. Temannya pun berkata, "Cih, bagaimana bisa kekaisaran bertindak secepat ini? Terus bagaimana? Kau bilang tidak ada batu lagi, dan kita masih belum bisa mengendalikan yang satu ini. Kalau sudah begini..." Pria tersebut pun tersenyum licik dan berkata, "Haruskah aku membunuh mereka semua?" Wanita itu pun berkata, "Lupakan saja, Edon. Karena sebagian besar fasilitas sudah musnah, teknologi pembuatan senjata kekaisaran mengalami kemunduran. Kebalikannya, kalau identitas kita terungkap, orang itu tidak akan diam. Kita pergi dari sini," ucap wanita itu menginstruksikan. Terlihat pria itu mengeluarkan api di tangannya. "Kerela, kau terlalu cemas. Ya, aku tidak punya pilihan lain. Sayangnya aku harus mengusir itu kan?" ucapnya sembari mengeluarkan sihir apinya. Wanita itu pun berkata, "Terserahmu saja." Pria itu pun merespon, "Bagus, bagus." Bau belerang. "Baunya menggelitik hidungku dari tadi," ucapnya dengan menyeringai kejam. Ronan pun hanya menunggu diam. Pria itu pun melancarkan serangannya sembari berkata,
lama-lama menggangguku. Serangan tersebut membuat Ronan terkejut. Dia pun berdecak kesal. Cih. Setelahnya terjadi ledakan yang sangat besar. Pria itu pun tertawa. Haha, tamu yang tidak terduga. Setelah kepulan dari ledakan itu mereda, terlihat Ronan yang sudah menatap pria itu dengan tajam. "Siapa kau bocah?" ucap pria itu bertanya pada Ronan. Terlihat Ronan setelah ledakan tersebut itu tidak melukainya sama sekali. "Ah, dilihat dari caramu menghindar, kau terlihat sangat gesit," ucap pria itu yang menyiapkan serangan susulan. "Kalau begitu, kita ikat kakimu dulu." Melihat serangan tersebut datang kepadanya, Ronan bergumam, "Wujud magic sebesar ini dalam waktu singkat. Mereka bukan orang biasa." Pria itu pun mendekat dan berkata, "Sekarang aku tanya lagi, bagaimana caramu ke sini? Keamanan kami tidak bisa dirusak semudah itu." Ronan pun berdiri dan berkata, "Harusnya aku yang menanyakan itu. Siapa kalian? Entah bagaimana hubungan kalian, tapi kalian tidak boleh datang ke tempat ini kan?" Pria itu pun merespon, "Betul. Kau harus bertindak sampai kau merasa layak dibunuh. Iya kan, Kerala?" tanyanya kepada rekan perempuannya. Kerala pun merespon, "Kita buang-buang waktu, Edon." Edon pun berkata, "Nikmati pertunjukannya, Kerala. Tidak ada waktu yang tersisa, ya kan? Hari di mana kekaisaran ini akan terkubur dalam cahaya bintang." Mendengar hal tersebut, terlihat Ronan ekspresinya berubah seketika. Lalu dia mengingat saat-saat sebelum dia regresi. Apa yang dikatakan oleh Ahayote terkubur dalam cahaya bintang dan menghilang. Lalu Ronan berkata, "Apa kau bilang?" Edon pun merespon, "Apa kau tahu?" Ronan dengan amarah dan niat membunuhnya berkata lagi, "Arti dari kalimatmu barusan, dasar tikus keparat." Melihat ekspresi Ronan, Edon pun kesal. "Apa? Suasananya tiba-tiba. Kalian berdua harus ikut aku," ucap Ronan. "Karena sepertinya aku punya banyak pertanyaan untuk kalian." "Hah? Apa orang ini sudah kehilangan akal? Kau akan menangkap kami?" tanya Edon mengejek Ronan. "Hoi bocah, kau pikir kau bisa..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Ronan sudah menerjang dan menebas lengannya sembari berkata, "Bisa. Aku bisa," ucap Ronan setelah melewati dan menebas lengan dari Edon. Jadi, Ronan pun menoleh. "Berbaringlah dengan tenang." Terlihat Edon yang sudah tersungkur tak berdaya. Dia pun mencoba meraih pergelangan tangannya yang sudah ditebas oleh Ronan. Teriakan dari Edon membuat Kerala tertegun dan tercengang. Dia pun terdiam seketika. Edon bahkan tidak bereaksi. Ucapnya menatap kejadian tersebut. Di saat keterkejutannya, sebuah tangan tiba-tiba melesat ke arahnya. Itu langsung mencengkram lehernya. Ah! Ronan dengan cepatnya langsung mencengkram leher Kerala dan berkata, "Nona, mulai titik ini sebaiknya kau menjawab dengan patuh. Kecuali kau mau berakhir sepertinya," ucap Ronan mengancam Kerala.